Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ako dena jine kodang asadung saduna jine kadariyang dhanena sajjena likawadinanti. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotihoto, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita di kesempatan malam hari ini kita semua kembali memperkokoh keyakinan kita pada Sang Tiratana, kembali membersihkan batin kita, mengembangkan nilai-nilai luhur dengan melatih bawana. Dan kini tiba saatnya untuk mendengarkan uraian Dhamma. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu malam hari ini adalah malam yang spesial. Kenapa spesial? Ya karena kita semua dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan, turut hadir melakukan puja bakti, merayakan atau memperingati Waisak yang ke-2565 Buddhis Era di tahun 2021. Tak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Kita sampai di bulan Waisak, meskipun dalam kondisi pandemi, kita masih bisa menyelenggarakan, memperingati Waisak kali ini dengan pembatasan dan juga secara virtual. Meskipun demikian, ini tidak menyurut, tidak mengurangi niat yang baik, tidak mengurangi keyakinan kita di dalam memperingati perayaan Waisak. Tentu saja kalau saya berbicara tentang Waisak, para bapak dan ibu saudara sekalian sudah tahu apa itu Waisak. Ya kan, sudah tahu kan? Karena memang Waisak dikatakan sebagai hari besarnya umat Buddha dan juga diakui oleh negara sebagai hari libur. Apa sih yang diperingati ketika Waisak? Waisak memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan Sang Buddha. Peristiwa yang pertama yakni adalah kelahiran beliau. Yang kedua adalah pencapaian penerangan sempurna. Dan yang ketiga adalah kemangkatan atau parinibbana beliau. Dan ini terjadi di bulan yang sama, Waisak. Maka 3 peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat langka. 3-tiganya sama di bulan Waisak. Makanya kita semua umat Buddha di seluruh dunia memperingati
Waisak ini. Meskipun dengan cara yang berbeda, tetapi peringatan Waisak tetap berjalan dengan hikmat dan penuh keyakinan. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di tahun 2021 ini, Sangga Theravada Indonesia mengangkat sebuah tema Waisak, yakni adalah cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Topik ini tentu dipilih karena juga pertimbangan dengan keadaan saat ini yang relevan, yang sangat kita butuhkan saat ini. Kenapa demikian? Kita menjumpai banyak hal yang terjadi di masyarakat saat ini. Kita kehilangan nilai-nilai luhur. Semakin hari nilai-nilai luhur ini semakin berkurang dan juga semakin ditinggalkan. Dan ini terbukti bahwasanya di masyarakat angka kejahatan semakin meningkat. Rasa hormat semakin berkurang. Provokasi kebencian semakin membara. Makanya nilai-nilai luhur ini perlu untuk kita kembangkan. Nah, di kesempatan Waisak kali ini, Sangga Theravada Indonesia mengajak seluruh umat Buddha di Indonesia supaya kembali lagi pada Dhamma, kembali lagi pada ajaran Sang Buddha sebagai cara untuk meningkatkan keluhuran yang dapat membangun suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki keluhuran. Jadi keluhuran bangsa dapat kita lihat dari bagaimana orang-orang ini berperilaku. Apakah perilakunya baik atau tidak? Kira-kira bangsa Indonesia ini bangsa yang luhur atau tidak? Kalau saya tanya demikian, luhur atau tidak? Kenapa? Ya, saya harap luhur bukan hanya sebatas slogan, tetapi kita bisa melihat bahwasanya semakin hari keluhuran ini semakin berkurang. Kenapa? Karena kita menjumpai banyak sekali di masyarakat perbuatan yang di luar nilai luhur justru malah semakin berkembang. Iya kan? Angka kejahatan bukannya berkurang, malah semakin meningkat. Rasa hormat juga semakin berkurang. Sama pemimpin saja, sama pemerintah saja kurang percaya. Saling menghujat sana dan sini. Saling provokasi kebencian. Nah, kalau kita tidak sigap melihat kenyataan seperti ini, maka semakin hari bangsa kita akan menjadi mundur. Nah, paling tidak kita bisa mengawali dulu dari diri sendiri. Terkhusus adalah umat Buddha di seluruh Indonesia ini. Jangan sampai kita umat Buddha yang sedikit ini menambah masalah negara. Jangan sampai umat Buddha yang sedikit ini menambah beban negara. Makanya kita harus praktik Dhamma. Dan praktik Dhamma ini adalah praktik yang luhur, yang bisa mengangkat derajat bangsa kita. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tema yang diangkat adalah cinta kasih membangun keluhuran bangsa. Kalau kita punya cinta kasih, maka keluhuran bangsa itu bisa diharapkan. Kenapa demikian? Karena cinta kasih ini adalah pondasi yang sangat baik untuk dikembangkan. Cinta kasih adalah sifat luhur dari 4 kediaman luhur yang disebutkan dalam Brahma Wihara. Makanya kalau kita punya cinta kasih, tindakan kita pun juga akan disertai dengan cinta kasih. Cinta kasih pada intinya adalah mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa kecuali.
Artinya apa? Dengan cinta kasih kita tahu bahwasanya semua makhluk pada dasarnya ingin bahagia. Semua makhluk tidak ingin menderita. Kalau kita punya cinta kasih, maka kita akan melakukan sesuatu. Kita akan berperilaku yang tidak merugikan orang lain. Kita akan bertindak yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kalau bisa malah semua makhluk. Jadi cinta kasih ini bukan hanya sebatas dalam pikiran, tetapi juga harus diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Kalau kita punya cinta kasih, maka tindakan kita juga akan berdasar cinta kasih. Dan apapun perbuatan itu, kalau didasari dengan cinta kasih, pasti ujungnya baik. Pasti ujungnya baik. Berbeda kalau tindakan kita disertai dengan kebencian, disertai dengan kemarahan, maka pada akhirnya apapun yang kita lakukan akan menjadi tindakan yang merusak, tindakan yang merugikan, tindakan yang membahayakan. Makanya kita harus mengalahkan sifat-sifat yang tidak baik seperti kebencian, kemarahan, iri hati itu dengan cinta kasih, dengan nilai-nilai luhur. Sang Buddha mengatakan, Akko dena jine kodang asadung saduna jine jine kadariang danena sacena likawadinang. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Akko dena jine kodang. Kalahkan keburukan dengan kebaikan. Asadung saduna jine. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dengan memberi. Jine kadariang danena. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Sacena likawadina. Ini yang dinasihatkan oleh Sang Buddha, yang seharusnya untuk kita miliki, untuk kita terapkan. Pertama harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengalahkan kemarahan yang ada di dalam diri kita dengan mengembangkan cinta kasih. Kita harus mengalahkan keburukan yang ada di dalam diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Kita harus mengalahkan kekikiran yang ada di dalam diri kita dengan kemurahan hati. Dan kita juga harus mengalahkan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan yang ada di dalam diri kita dengan kejujuran dan kebenaran. Inilah yang menjadi nasihat Sang Buddha. Sungguh luar biasa sekali. Makanya kalau kita kembali lagi pada Dhamma, kita jadikan Dhamma sebagai pedoman hidup, bangsa kita akan menjadi bangsa yang luhur. Kita akan menjadi orang yang memiliki keluhuran, baik secara perilaku maupun secara batinnya, yaitu dengan cinta kasih. Coba kita lihat di masyarakat, banyak sekali tindakan yang justru bukan karena cinta kasih, justru karena kebencian, karena kemarahan, karena iri hati. Iya kan, kita bisa melihat banyak sekali orang di luar sana sedikit-sedikit mudah marah, sedikit-sedikit mudah emosi. Nah, kalau sudah emosi, nanti tindakannya biasanya menjadi tindakan yang tidak baik dan pada akhirnya menimbulkan penyesalan. Coba Bapak Ibu lihat itu di YouTube yang sempat viral kemarin. Gara-gara apa itu, pesan COD ya. Pesan COD, gara-gara barangnya tidak sesuai dengan harapan. Emosinya memuncak, marah-marah dan salah sasaran. Akibat dari kemarahan itu apa? Wah, viral se-Indonesia. Dan akhirnya apa? Menjadi malu sendiri kan? Makanya kemarahan ini harus kita jaga, harus kita kelola,
harus kita kendalikan supaya kita jangan mudah marah-marah. Memang benar kita sebagai putu jana yang masih awam seperti ini punya benih-benih kemarahan. Memang benar, tetapi jangan sampai kita meluapkan kemarahan kita pada tindakan. Karena kalau sudah sampai pada tindakan baik secara jasmani, ucapan, nanti ujung-ujungnya adalah perbuatan yang tidak baik, merugikan. Maka kita harus mengelola kemarahan kita. Yang tadinya suka marah-marah, karena sekarang sering melakukan puja bakti, melatih meditasi, menjadi semakin ramah. Yang tadinya sedikit-sedikit mudah emosi, sekarang bisa lebih mengendalikan diri. Nah, ini penting ini. Harus diawali dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Weh, kamu jangan marah-marah. Padahal apa yang kita lakukan juga marah-marah. Kita bermaksud menghentikan keburukan, tetapi apa yang kita lakukan juga keburukan. Itu tidak baik, tidak benar. Justru kita harus mengalahkan keburukan dengan kebaikan. Kita harus mengalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Kalau ada orang-orang yang marah-marah dengan kita, jangan dibalas dengan marah-marah. Kalau dibalas dengan marah-marah, nanti akhirnya apa? Akhirnya jadi permasalahan yang semakin besar. Di rumah tangga, di rumah ini, suami dan istri, kalau sering marah-marah, nanti seisi rumah juga menjadi berantakan. Rumah bisa seperti bandara, banyak berterbangan, tapi bukan pesawat. Yang berterbangan apa? Bisa piring, bisa perabotan rumah, iya kan? Apa-apa bisa berterbangan kalau seseorang didasari dengan kemarahan. Nah, kalau seseorang itu sudah marah-marah, biasanya pikirannya tidak jernih. Nah, orang yang suka marah-marah biasanya nanti mudah berprasangka buruk. Ditanya sama istrinya, dikirim pesan lewat WhatsApp misalnya, "Papa di mana? Sudah makan atau belum?" Ini kalau seseorang yang menerima ini dalam kondisi marah, meskipun itu ada pertanyaan yang netral, yang baik, bisa ditanggapi dengan hal yang tidak baik. "Ngapain tanya-tanya? Saya lagi sibuk kerja." Nah, coba kalau seseorang itu hatinya bersih dengan cinta kasih. Ketika ditanya istrinya, "Papa di mana? Sudah makan atau belum?" Membaca pesan WhatsApp saja bisa sambil senyum loh. Bisa sambil senyum. "Papa di mana? Sudah makan atau belum?" Padahal tulisannya netral, tetapi kondisi pikiran kita menyebabkan tulisan yang netral menjadi berbeda. Kalau kita mudah marah-marah, nanti akhirnya banyak keburukan terjadi. Keluarga bisa jadi berantakan. Yang istrinya marah-marah, suaminya juga marah-marah. Dan sebab dari marah ini bisa beragam. Ada orang berpendapat bahwasanya ini terjadi karena perbedaan pendapat. Tetapi bukan hanya perbedaan pendapat, bisa jadi perbedaan pendapatan. Iya kan? Istrinya ini, biasanya ibu-ibu ini, mudah marah enggak kalau dikasih tidak sesuai dengan budget sebelumnya? Marah enggak? Akui saja. Setelah ini nanti jangan marah. Harus dengan kelembutan hati. Meskipun dikasih kurang, ya diterima. Untung masih ada. Coba kalau tidak, iya kan? Nah, makanya jangan mudah marah-marah. Kita harus mengembangkan cinta kasih supaya hidup kita juga damai. Nah, kalau kita damai, keluarga damai.
Kalau keluarga damai, masyarakat damai. Kalau masyarakat damai, sebangsa Indonesia ini bisa damai. Makanya kebaikan ini harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Tidak bisa kita memaksakan orang lain. Kan banyak di luar sana. Banyak di luar sana itu niatnya baik. Niatnya baik. Jangan melakukan keburukan. Tetapi yang dilakukan dia dalam upaya mengingatkan orang lain adalah keburukan. Makanya sama saja. Jangan marah-marah, tapi yang mengingatkan juga marah-marah. Kan banyak seperti itu. Niatnya adalah baik, tetapi dilakukan dengan hal yang tidak baik. Kadang-kadang begini, saya ini baik loh, saya ini baik, pecinta damai. Kamu percaya tidak? Kalau kamu gak percaya, saya ajar. Kan banyak seperti itu. Mana bisa? Cinta kasih ini harus kita kembangkan dari diri kita sendiri, supaya tindakan kita, ucapan kita juga berdasarkan cinta kasih. Jangan memendam kebencian. Jangan memendam dendam, karena kebencian dan dendam ini adalah sebab dari penderitaan. Kalau ada orang lain bertindak salah kepada kita, maafkanlah. Jangan dibalas dengan kebencian. Jangan dimasukkan ke hati. Ya memang sakitnya itu di sini. Ya kan? Kadang-kadang kan ibu-ibu ini biasanya kan mudah sekali sakit hati kan? Ya kan? Wah. Harus diakui saja. Kalau sakit hati, biarkan berlalu. Jangan dipendam di dalam hati. Karena kalau kita memendam kebencian, nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang menderita. Sang Buddha mengatakan, Ako cimang awadimang ajinimang ahasime ye catang upanai hanti werang tesang nasamati. Dia menghina saya, dia memukul saya, dia merampas milik saya, dia mengalahkan saya. Selama pikiran seperti itu masih disimpan, maka kebencian tidak akan berakhir. Tapi sebaliknya, Ako cimang awadimang ajinimang ahasime ye catang numpanai hanti werang te sumpasamati. Ketika pikiran dia menghina saya, dia memukul saya, dia mengalahkan saya, dia merampas milik saya sudah tidak ada, maka kebencian bisa berakhir. Nah ini kalau kita sedang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, paling tidak kita jangan sampai memendam kebencian. Jangan sampai kita memendam dendam. Karena kalau kita memendam dendam, itu akan menyebabkan diri kita menderita. Ketika ada orang-orang yang marah-marah kepada kita, tanggapilah dengan tenang. Sang Buddha dulu juga pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ketika Sang Buddha waktu itu dicaci maki, dihina-hina, apa tanggapan Sang Buddha? Sang Buddha bertanya kepada orang tersebut, kalau misalnya ada seseorang bertamu ke rumahmu dan kamu memberikan suguhan makanan, minuman, nah kalau tamu tersebut tidak memakan makanan tersebut, kira-kira makanan dan minuman itu menjadi milik siapa? Ya milik tuan rumah. Sama di sini, saya tidak menerima cacianmu, tidak menerima hinaanmu, dan itu akan kembali lagi pada dirimu yang mengucapkan. Luar biasa Sang Buddha itu. Nah kalau kita bisa seperti itu, kita bisa bersikap ramah meskipun kepada orang yang marah-marah, batin kita bisa lebih tenang, damai, karena kita tidak menyimpan dendam. Dan Sang Buddha mengingatkan dalam syair yang sangat bagus sekali, Nahi vere na verani samanti dakudacanang awere na ca samanti
Esa dhammo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, ini penting. Makanya kita harus membalas kebencian dengan cinta kasih. Seberapapun besar orang lain membenci kita, sebenarnya tidak akan berpengaruh pada hidup kita kalau kita tidak ikut-ikutan membenci. Kan seringkali kita itu membuat masalah bagi diri kita sendiri karena pikiran kita sendiri. Orang itu mungkin hanya mengucapkan kata-kata kasar cuma 1 menit, tetapi kita simpan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pada akhirnya apa? Kita sendiri yang menderita. Ya kan? Kalau kita menyimpan kebencian, mau makan, ingat dia yang tidak kita suka. Mau tidur juga ingat dia. Mau kemana-mana ingat dia lagi. Akhirnya apa? Kebencian merenggut kebahagiaan kita. Kalau pikiran kita diliputi kebencian, pada saat itu kita kehilangan kebahagiaan. 1 menit kita membenci orang lain, 1 menit kita kehilangan kebahagiaan. 1 jam kita membenci orang lain, 1 jam kita kehilangan kebahagiaan. 1 hari kita membenci orang lain, 1 hari kita kehilangan kebahagiaan. Dan kalau itu dilakukan berhari-hari, coba bayangkan betapa menderitanya diri kita. Hanya karena diri kita sendiri. Iya kan? Makanya kalau kita ingin hidupnya damai, ya kita harus bisa memaafkan orang yang berbuat salah. Kita harus membuat diri kita sendiri damai. Jangan mengingat-ingat yang tidak baik. Ingatlah yang baik-baik saja. Karena biasanya kita itu membenci seseorang kalau kita tidak ingat akan kebaikannya. Orang lain mungkin melakukan satu keburukan, tetapi sebelumnya banyak melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita fokus pada satu keburukan itu, hawanya ini tidak suka. Bertemu rasanya sudah tidak enak. Apalagi berbicara sudah tidak enak. Itu karena kebencian. Makanya kita sebagai umat Buddha jangan memendam kebencian. Singkirkanlah kebencian. Kalau kebencian itu diibaratkan sampah, ya kita buang di tempatnya. Jangan malah dipamerkan. Di zaman sekarang kan malah dipamerkan kan ya. Coba tuh lihat di media sosial. Oh, ujaran kebencian beredar di sana sini. Bukan hanya itu. Juga kadang-kadang ini ibu-ibu ada yang seperti ini tidak memamerkan kebenciannya pada tetangganya, pada temannya di media sosial. Kadang-kadang kan ada itu, kita lihat di media sosial. Kebenciannya malah dipamerkan di media sosial. Dasar orang itu tidak tahu diri, sudah dibantu, malah tidak bisa mengerti bantuan yang sudah diberikan. Dasar tetangga tidak tahu diri. Ya kan, banyak kan, kadang-kadang menyinggung sana dan sini. Bukan hanya di media sosial. Kadang-kadang kita juga malah sampaikan ke teman kita. Kita mengajak kebencian. Lagi kumpul-kumpul, ada yang baru nih. Apa? Gosip tetangga. Itu karena kebencian, karena iri hati. Kebencian bisa menimbulkan iri hati. Dan kalau sudah iri hati, biasanya kita pandang orang tersebut dari sisi negatifnya. Belum lama ini kan juga ada yang viral tuh, babi ngepet itu. Nah, katanya ada ibu-ibu itu yang cerita, oh dia punya babi ngepet tetangganya. Masa di rumah gak kerja bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, kalau kita punya iri hati, biasanya kita itu akan mudah sekali berprasangka buruk. Loh, dia bisa beli mobil tapi gak kerja. Dari mana? Jangan-jangan babi ngepet.
jangan-jangan pelihara tuyul, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan, pokoknya jangan, dan pada akhirnya adalah belum tentu benar. Itu karena prasangka buruk, karena iri hati. Makanya kita harus menyingkirkan kebencian ini. Dan menyingkirkan kebencian harus diawali dari diri sendiri. Kita sendiri dulu yang harus menyingkirkan ini. Ini penting. Paling tidak umat Buddha yang tidak banyak ini bisa berkontribusi mengurangi permasalahan sosial, berkontribusi mengurangi beban pemerintah. Selain daripada itu tentu apa yang kita praktikan ini bisa berguna. Nah, mengembangkan cinta kasih, kadang-kadang orang itu beranggapan ini selfish. Loh, kenapa selfish? Karena mengembangkan cinta kasih. Padahal tidak. Meskipun saat meditasi sekalipun kita mengembangkan cinta kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu bukanlah selfish. Sang Buddha mengatakan, Attanang rakato parang rakati, parang rakato attanang rakati. Melindungi diri sendiri berarti melindungi orang lain. Melindungi orang lain berarti melindungi diri sendiri. Ketika kita memiliki batin yang luhur, mengembangkan nilai-nilai luhur, berarti kita membuat proteksi, pelindungan bagi diri kita sendiri. Dan pada akhirnya itu juga berguna bagi masyarakat luas. Maka tetap lakukanlah kebaikan. Pancarkanlah cinta kasih. Pedulilah pada sesama. Karena itu yang akan membentuk keluhuran sebuah bangsa. Cinta kasihlah yang akan membangun sebuah keluhuran bangsa. Dengan cinta kasih kita akan kembali memperjaya Indonesia. Kita akan kembali membangun keluhuran bangsa supaya tidak merosot, supaya kita tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur. Dhammacari sukang seti asming loke paramhija. Ia yang mempraktikkan dhamma akan berbahagia di kehidupan saat ini dan juga di kehidupan mendatang. Apa yang kita lakukan ini selain berguna bagi kehidupan kita di saat ini, juga berguna di kehidupan mendatang. Makanya terus praktikkanlah dhamma, karena dhamma inilah yang akan menjadi pelindung kita. Dhammo hawe rakati dhamma caring, dhammo susinno sukamawa hati. Dhamma akan melindungi ia yang mempraktikkan, dan mempraktikkan dhamma akan membawa pada kebahagiaan. Ini yang harus kita ketahui bersama. Di momen-momen Waisak ini kita kembali diingatkan untuk senantiasa bisa mengembangkan nilai-nilai luhur di dalam diri kita, dan kita salurkan keluhuran ini kepada orang banyak, supaya Indonesia ini semakin hari bisa semakin baik. Bukan hanya orang lain, tetapi diri kita. Diri kita semakin hari harus semakin sabar. Semakin hari harus semakin tenang. Semakin hari harus semakin bijaksana. Karena kalau tidak kita yang memulai, siapa lagi? Diri kitalah yang akan mewujudkan itu. Maka di momen-momen Waisak ini saya ingin kembali menyampaikan, marilah kita bersama-sama milikilah nilai-nilai luhur ini di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik di masyarakat. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat Waisak 2565 di tahun 2021. Semoga kita semua senantiasa sehat, damai, bahagia, sejahtera, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.